ilmu-ilmu seperti psikologi, sosiologi, antropologi, dan lain sebagainya sering disebut ilmu empiris. Artinya, ilmu-ilmu tersebut berdasarkan fakta dan data yang ada yang dapat diuji oleh para ahli. Selanjutnya, ilmu linguistik lazimnya dibagi menjadi bidang bawahan yang bermacam-macam. Misalnya saja ada linguistik antropologis, linguistik sosiologis, atau sosial linguistik. Fonetik meneliti bunyi bahasa menurut cara pelafalannya dan menurut sifat-sifat akustiknya. Sedangkan ilmu fonologi meneliti bunyi bahasa tertentu menurut fungsinya. Sintaksis adalah cabang linguistik yang menyangkut susunan kata-kata di dalam kalimat. Leksikologi adalah penyusunan kamus, dan penyusunan kamus tersebut dinamakan dengan leksikografi. Semantik adalah cabang linguistik yang membahas arti atau makna. Pragmatik itu merupakan cabang ilmu linguistik yang membahas tentang struktur bahasa. Penelitian sinkronik tentang bahasa Indonesia yaitu menangani kaidah bahasa Indonesia pada zaman sekarang. Sedangkan sebaliknya, penelitian diakronik itu disebut dengan historis. Mengapa? Karena penelitian diakronik ini memaparkan tentang sejarah bahasa. Linguistik teoretis dan linguistik terapan dalam bidang psikologi. Psikologi diterapkan pada persoalan konkret dan disebut psikologi terapan. Fonetik adalah cabang ilmu linguistik yang meneliti dasar fisik bunyi-bunyi bahasa. Ada dua segi dasarnya, yaitu fonetik artikulatoris, yaitu meneliti alat-alat organik manakah yang kita pakai untuk menghasilkan bunyi bahasa. Yang kedua, ada fonetik akustik, yaitu menyelidiki bunyi menurut sifat-sifatnya sebagai negara-negara. A. Ada frekuensi atau titanida frekuensi persatuan waktu. Secara tradisional diukur dengan satuan detik. Kita menangkap frekuensi gelombang sebagai titanada. Selanjutnya amplitudo. Amplitudo ini merupakan bunyi secara akustik berpangkal pada luasnya atau lebarnya gelombang udara. Yang ketiga ada resonansi. Resonansi ini terjadi bila suatu benda bergetar karena pengaruh bunyi suatu sumber. Selanjutnya ada fonetik artikulatoris. Fonetik artikulatoris ini membahas bunyi-bunyi bahasa menurut cara dihasilkannya dengan alat-alat bicara bunyi bahasa yang dibedakan sebagai submental dan suprasegmental. Alat-alat bicara beberapa istilah ini dipakai dalam bentuk adjektifal. Yang ketiga, cara bekerja alat-alat bicara. Dari sudut pandangnya, akustik bunyi itu tidak lain adalah udara yang bergetar. Antara pita-pita suara yang dihasilkan adalah bunyi bersuara dan lain sebagainya. Yang keempat, konsonan dan vokal. Konsonan adalah bunyi yang dihasilkan dengan mempergunakan artikulasi pada salah satu bagian alat-alat bicara. Beberapa jenis konsonan. Ada konsonan penutupan, konsonan kontinuan, konsonan sengal, konsonan sampingan, konsonan geseran, konsonan paduan atau afrikat, konsonan getaran, konsonan aliran, dan yang terakhir konsonan kembar atau jaminan. Selanjutnya ada beberapa jenis vokal. Penggolongan vokal sebagai berikut ada vokal tinggi, vokal rendah, dan vokal tengah. Vokal depan, vokal belakang, dan vokal madya. Vokal bundar dan vokal tak bundar. Vokal panjang dan vokal pendek. Vokal nasal atau vokal sengawan. Dan vokal tunggal dan vokal rangkap berdua atau yang dinamakan dengan diftong. Semi vokal adalah bunyi bahasa di antara konsonan dan vokal. Ada tulisan fonetis. Tulisan fonetis ini sistem lambang yang dipergunakan untuk mewakili bunyi bahasa. Selanjutnya ada penggolongan konsonan. Pada pasal 5 dan pasal 6 yang tadi sudah saya jelaskan, ada beberapa
konsonan dan vokal dibahas menurut penggolongannya. Yang terakhir ada penggolongan vokal. Jadi vokal majeur adalah menurut tinggi dan rendah vokal, dan vokal tengah adalah vokal menurut depan dan belakangnya. Selanjutnya ada pengaruh bunyi suprasegmental, yaitu yang pertama asimilasi fonetis bunyi-bunyi bahasa berurutan menurut yang mendahului dan yang menyusul. Yang kedua, kehomorganan, dengan mempergunakan alat-alat bicara yang sama dan tempat artikulasi yang sama seperti konsonan D dan T. Ada berbagai jenis kehomorganan sebagai berikut: kehomorganan penuh dan kehomorganan sebagian. Yang ketiga, ada bunyi suprasegmental, artinya bunyi yang terdapat secara berurutan. Yang keempat, intonasi. Bila kita menuturkan kalimat-kalimat nada suara berubah-ubah menurut tinggi dan rendahnya. Yang kelima, ada nada yang artinya tidak mutlak menjadi bagian dari lagu intonasi. Yang keenam, aksen atau tekanan nada. Bila tekanan ditafsirkan sebagai kasus amplitudo, yaitu kerasnya bunyi tetapi tidak mutlak, demikian melibatkan perubahan frekuensi. Yang ketujuh ada silabe, yaitu suku kata atau silabe adalah satuan ritmis terkecil dari hasil-hasil bunyi bahasa dalam arus pidana. Yang kedelapan ada puncak silabis. Puncak silabis adalah bunyi yang paling cocok untuk menjadi puncak penyaringan di dalam silabe. Yang paling cocok untuk menjadi bunyi silabis adalah vokal konsonan yang bersuara. Kesembilan atau yang terakhir yaitu ada batas silabe dan batas kata. Simpulannya, bentuk silabe mengikuti kaidah-kaidah tertentu yang otonom terhadap batas morfem atau morfemis. Malahan terdapat batas kata dalam bahasa-bahasa tertentu. Terima kasih. Saya akan silakan tentang omongan ini saya akan menjelaskan tentang linguistik. Linguistik adalah studi bahasa manusia secara ilmiah yang mempelajari teori bahasa pada umumnya, keterangan tentang objeknya, tataran-tatarannya, struktur bahasa sejarahnya, dan tentang teori akhiran yang berkembang dalam linguistik. Objek linguistik adalah bahasa manusia. Para linguistik mengatakan bahwa bahasa sebagai objek linguistik dapat ditelaah melalui 3 subdisiplin, yaitu sintaksis, semantik, dan pragmatik. Bahasa bersifat individual karena berfungsi menghubungkan pribadi dengan pribadi. Bahasa dapat diartikan sebagai alat yang sempurna untuk menghubungkan dunia seorang dengan dunia di luar. Lalu, karakteristik bahasa sebagai objek linguistik yaitu yang pertama, bahasa merupakan seperangkat bunyi. Yang kedua, hubungan antara bunyi bahasa bersifat arbitrer. Yang ketiga, bahasa bersistem. Yang keempat, bahasa adalah seperangkat lambang. Dan yang kelima yaitu bahasa bersifat sempurna. Linguistik terapan hanya merupakan salah satu subdisiplin linguistik. Linguistik yang berhubungan dengan penerapan linguistik untuk kepentingan praktis digolongkan ke dalam linguistik terapan. Selanjutnya, bab 2 yaitu linguistik terapan sebagai salah satu subdisiplin linguistik. Corder mengatakan bahwa linguistik terapan adalah pemanfaatan pengetahuan tentang alamiah bahasa yang dihasilkan oleh peneliti bangsa untuk meningkatkan keberhasilan penggunaan bahasa sebagai komponen itu. Adapun ruang lingkup linguistik terapan antara lain yaitu pengajaran bahasa, bahasa dalam kehidupan bermasyarakat, bahasa dalam kaitannya dengan gejala jiwa manusia, penerjemahan, leksikografi, bahasa yang dikaitkan dengan pemanfaatan komputer dan bahasa yang dikaitkan dengan gangguan saraf, pembuatan peta bahasa, dan perencanaan bahasa. Selanjutnya yaitu hubungan linguistik terapan dengan pengajaran bahasa. Pengajaran bahasa dapat dibagi menjadi 3 peringkat, yaitu peringkat linguistik teoretis, peringkat tata bahasa pendidikan
pendidikan untuk bahasa kedua dan peringkat pelaksanaan pengajaran bahasa itu sendiri. Bahasa sebagai objek praktis, artinya bahasa diajarkan dengan menggunakan pendekatan linguistik agar terdidik mampu berbahasa dan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk tujuan tertentu. Selanjutnya bab 3 yaitu linguistik terapan dan guru bahasa. Di sini dijelaskan tugas utama guru bahasa yaitu berusaha keras agar si terdidik menjadi tuntas berbahasa dalam bahasa yang diajarkan. Selanjutnya, peranan linguistik dalam pekerjaan guru bahasa antara lain menguasai metode pengajaran bahasa, menguasai bahan yang akan dan sedang diajarkan, menguasai teknik pengajaran individual, dan menguasai tujuan dan aktivitas pengajaran. Lalu, kegunaan teori linguistik bagi guru bahasa. Yang pertama yaitu kegunaan untuk peningkatan untuk profesi. Yang kedua, kegunaan secara teoretis. Dan yang ketiga, kegunaan secara praktis. Selanjutnya, bab 4 yaitu linguistik terapan dan bahan pengajarannya. Segi-segi perbekalan guru antara lain ada wawasan, terampil menerapkan teori linguistik, dan berani mengambil keputusan yang bermakna atas dasar pandangan dari segi linguistik. Orientasi penyusunan antara lain yaitu ada tujuan, bahan, si terdidik, dan guru bahasa. Prinsip-prinsip penyusunan bahan antara lain yaitu prinsip orientasi, prinsip relevansi, efisiensi, efektivitas, fleksibilitas, integritas, kontinuitas, objektivitas, dan demokratis. Pendekatan penyusunan yaitu terdiri dari heterogenitas si terdidik yang dihadapi adalah manusia yang dinamis dan kreatif, si terdidik yang dihadapi adalah penutur bahasa, mungkin menggunakan bahasa lebih dari satu. Isi bahannya yaitu sesuai dengan kurikulum sekolah, berorientasi pada tujuan, mempertimbangkan landasan kebahasaan, kependidikan, dan psikologi, memperhatikan jenjang pendidikan si terdidik, mengembangkan kapasitas bahasanya, terpadu dan utuh, dan berguna bagi si terdidik. Lalu, bab 5 yaitu pendekatan komunikatif dalam pengajaran bahasa. Seorang guru berkewajiban membekali si terdidik dengan berbagai keterampilan berbahasa yang berhubungan dengan masa depan tersebut. Dapat dikaitkan bahwa semua kegiatan sangat diperlukan praktek bahasa yang sesuai dengan situasinya. Latar belakang munculnya pendekatan komunikasi yaitu karena dua faktor utama, yaitu lahirnya pendekatan komunikatif adalah surutnya popularitas metode lisan dan situasional di Inggris. Pendekatan komunikatif lahir dari situasi pengajaran bahasa yang tidak puas dengan metode pengajaran bahasa. Menurut Holiday, fungsi bahasa oleh Santono yaitu fungsi instrumental, fungsi regulatori, fungsi representasional, fungsi interaksional, fungsi personal, fungsi heuristik, dan fungsi imajinatif. Selanjutnya, prinsip dasar pendekatan komunikatif menurut pendapat Slahan yaitu materi harus terdiri dari bahasa sebagai alat berkomunikasi. Desain materi harus lebih menekankan proses belajar mengajar dan materi harus memberi dorongan kepada pelajar untuk berkomunikasi secara wajar. Penerapan pendekatan komunikatif yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Yang terakhir yaitu kendala utama pada pendekatan komunikatif yaitu si terdidik, penyusunan bahan, dan guru atau dosen. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi yang sudah saya catat yaitu tentang asas-asas linguistik. Langsung ke bab 1 saja. Jadi, apakah linguistik itu? Linguistik berarti ilmu bahasa. Kata linguistik berasal dari bahasa Latin, yaitu lingua atau disebut dengan bahasa. Dalam bahasa Roman, yaitu bahasa-bahasa yang berasal dari bahasa Latin. Dalam bahasa Indonesia sendiri, linguistik adalah nama bidang ilmu
kata yang sifatnya adalah linguistis atau linguistik. Mengapa dikatakan umum? Karena linguistik sendiri tidak hanya memiliki salah satu bahasa. Yang kedua, linguistik sebagai ilmu pengetahuan spesifik. Terus, linguistik sebagai ilmu empiris, yaitu ilmu yang berdasarkan fakta dan datanya. Kedua, beberapa cabang ilmu linguistik. Jadi, ada bidang-bidang linguistik. Bidang yang didasari menyangkut struktur dasar tertentu. Struktur bunyi bahasa yang bidangnya disebut dengan fenotik dan fonologi. Struktur katanya disebut dengan morfologi, dan yang terakhir struktur antar kata dan kalimat disebut dengan sintaksis. Fenotik dan fonologi. Tuturan bahasa ini terdiri atas bunyi. Bukan sembarangan bunyi saja, melainkan bunyi tertentu yang agak berbeda-beda menurut bahasa tertentu. Sintaksis, cabang linguistik yang menyangkut kata di dalam kalimat. Pragmatik, sebagaimana dikatakan, pragmatik itu merupakan cabang ilmu linguistik yang membahas tentang apa yang termasuk struktur bahasa sebagai alat komunikasi antara penutur dan pendengar, dan sebagai pengajuan tanda-tanda bahasa pada hal-hal ekstralingual yang dibicarakan. Fenotik atau pengantar. Ada dua jenis fenotik. Pertama, fenotik adalah cabang ilmu linguistik yang meneliti dasar fisik bunyi bahasa. Ada dua segi dasar fisik tersebut, yaitu segi alat-alat bicara serta penggunaannya dalam menghasilkan bunyi-bunyi bahasa dan sifatnya akuistik, bunyi yang telah dihasilkan. Terus bunyi fenotik artikulatoris meneliti alat-alat organik manakah yang kita pakai untuk menghasilkan bunyi bahasa. Terus yang kedua ada fenotik akuistik. Akustik yaitu tentang menyelidiki bunyi bahasanya sendiri menurut sifat-sifatnya sebagai getaran udara. Adapun tiga jenis fenotik di akustik. Yang pertama, frekuensi atau titanida, yaitu gerakan partikel-partikel secara gelombang. Itu berirama, artinya berjalan secara ritmis. Ritmenya diukur dengan frekuensi persatuan waktu. Secara tradisional diukur dengan satuan detik. Ada amplitudo. Sebaliknya, apa yang ditangkap ke telinga kita sebagai kerasnya atau nyaringnya atau intensitas bunyi secara akustik berpangkal pada luasnya atau lebarnya gelombang udara. Istilahnya amplitudo, dan bersifat netral terhadap frekuensi atau titanida. Resonansi. Selain dari frekuensi, titanida dan amplitudo bunyi secara akustik ada juga resonansi. Resonansi terjadi bila suatu benda bergetar karena pengaruh suatu bunyi, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh suatu sumber. Fenotik artikulatoris. Fenotik artikulatoris membahas bunyi-bunyi bahasa menurut cara dihasilkannya dengan alat-alat bicara. Bunyi bahasa dibedakan sebagai yang segmental dan yang suprasegmental. Untuk memahami apa yang dimaksudkan, alat-alat bicara. Beberapa istilahnya kita menghasilkan bunyi-bunyi bahasa dengan alat-alat bicara, yaitu dengan mulut dan bagian-bagiannya, dengan kerongkongan di pita-pita suara di dalamnya, dan semuanya itu dengan mempergunakan udara yang dihembuskan oleh paru-paru. Konsonan dan vokal. Konsonan itu adalah bunyi yang dihasilkan dengan mempergunakan artikulasi pada salah satu bagian alat-alat bicara. Vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan melibatkan pita-pita suara tanpa penyempitan atau penutupan apapun pada tempat pengartikulasian manapun. Beberapa jenis konsonan sendiri, yaitu ada konsonan letupan, adalah konsonan yang dihasilkan memperlambat arus
udara, seluruhnya di tempat artikulasi tertutup. Konsonan sengau yang dihasilkan dengan menutup arus udara keluar melalui rongga mulut dengan membuka jalan agar dapat keluar melalui rongga hidung. Yang kelima, bab 5, fenotip pengaruh bunyi, bunyi suprasegmental, struktur silabe. Yang pertama ada asimilasi fonetis. Bunyi-bunyi bahasa berurutan menurut yang mendahului dan menyusul. Bunyi suprasegmental sendiri yaitu artinya bunyi yang terdapat secara berurutan. Yang kedua ada intonasi. Bila kita menuturkan kalimat-kalimat, nada suara berubah-ubah menurut tinggi rendahnya pada. Terima kasih. Lebih depan mengenai hasil kami, apakah ada yang dipertanyakan dari presentasi kami? Baik, perkenalkan nama saya Ananda dari Agustin dengan nomor 5. Izin bertanya, dalam fonetik artikulatoris, alat-alat bicara bunyi bahasa dibedakan sebagai segmental dan suprasegmental. Jelaskan perbedaannya. Terima kasih. Menjawab pertanyaan dari Adel, yaitu dalam fonetik artikulatoris, alat-alat bicara bunyi bahasa dibedakan sebagai yang segmental dan suprasegmental. Jelaskan perbedaannya. Jadi, bunyi segmental ini terdiri dari vokal, konsonan, dan diftong. Bunyi segmental dapat dipisahkan satu sama lain. Sedangkan bunyi suprasegmental ini bunyi yang menyertai bunyi segmental seperti tekanan, nada, intonasi, panjang pendek, dan getaran bunyi dan getaran suara. Bunyi suprasegmental tidak dapat dipisahkan dan berfungsi untuk membedakan makna kalimat yang diucapkan. Nah, perbedaannya antara bunyi segmental dan suprasegmental ini didasarkan pada kemampuan untuk disegmentasi. Izin bertanya, perkenalkan saya Nidia Aulia Kailan yang 24. Izin bertanya kepada kelompok 12. Bagaimana linguistik terapan dapat membantu pengajaran dalam bahasa asing? Terima kasih. Izin dijawab pertanyaan dari Kaila. Jadi, bagaimana linguistik terapan membantu pengajaran bahasa asing? Linguistik terapan membantu pengajaran bahasa asing dengan cara yaitu menyediakan teori dan metode untuk memahami cara belajar bahasa kedua. Yang kedua, dengan mengembangkan materi ajar yang efektif dan berbasis kebutuhan siswa. Yang ketiga yaitu menggunakan pendekatan komunikatif untuk meningkatkan kemampuan berbicara dan menulis. Dan yang terakhir, mengidentifikasi kesalahan bahasa siswa untuk meningkatkan pembelajaran. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Meyadi Sarwi Cahyani. Izin bertanya kepada Angki, contoh linguistik yang menyangkut kata di dalam kalimat. Terima kasih. Dari pertanyaannya Mbak Melisa mengenai contoh kata di dalam kalimat. Jadi kalimat sintaksis adalah kalimat yang dibangun berdasarkan aturan tata bahasa yang benar dan tersusun dari unsur-unsur seperti yang kita sudah dipelajari bersama Pak Eko, yaitu ada subjek, objek, predikat, dan keterangan. Contohnya, dia membaca, berarti subjeknya dia, predikatnya membaca. Yang kedua ada adik sedang tidur. Subjeknya adik, predikatnya sedang tidur. Seperti itu. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Nun wal qalam mayasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.